Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan bincang-bincang kami di sini terkait bagaimana Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terus memberikan pelayanan terbaik. Nah, salah satunya mengenai prosedur pelayanan uji berkala kendaraan bermotor atau PKB di Kota Banda Aceh sejauh ini seperti apa? Nah, kita akan bincangkan bersama narasumber kita tentu dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, masih bersama Bapak Muhammad Zubir SSIT MSI, merupakan Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Bapak Agus Mardeni ST, Kepala UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mengenai atau sering dikatakan ujikir ini Pak ya? Ujikir, kalau bahasa Belandanya ujikir. Bahasa Belanda ini Yeah. Pak, menarik. Wah, mungkin Bapak tahu sedikit nih sejarahnya apa ya? Kenapa nih bahasa Belanda nih Pak Zubir? Nah, sebenarnya apa sih nih maksud dengan uji berkala ini atau Yeah. ujikir ini sendiri Pak? Nanti kalau ujikir bahasa Belandanya mungkin Pak Agus yang jelaskan. Oke, Saya baik. sesuai dengan aturan bahwa yang namanya pertama, apa dulu PKB itu? Pengujian kendaraan bermotor, yang merupakan serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan, kereta gandengan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis layak jalan. Itu yang penting. Yang penting apapun yang kita periksa, kendaraan itu layak jalan. Dan proses selanjutnya itu setiap 6 bulan sekali kita melakukan pengujian berkala atau uji berkala, yang merupakan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala. Baik. Kepada setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. Jadi semua kendaraan yang kami sebutkan tadi itu memang dilakukan uji berkala 6 bulan sekali. Itu tadi ada kendaraan bermotor. Bermotor itu ada yang kereta gandengan dan kereta tempelan. Oke, ini kereta gandengan, kereta tempelan ini apa nih Pak maksudnya ini Pak? Contoh realnya apa ini Pak? Mungkin kereta tempelan ada truk tangki yang ada penggeraknya kendaraan utama, Iya. kemudian di belakang ada tempelan berupa Baknya itu Pak baknya, ya? Oke. ya, berupa tangki ataupun ya kontainer lah tempelannya. Nanti mungkin lebih jelasnya bisa disampaikan oleh Pak Agus. Baik, oke. Pak Agus, kenapa nih Pak Agus harus uji kir ini sendiri ya Pak? Jadi sebenarnya kan kita kembali ke tujuan dari pengujian tadi. Baik. Nah, jadi tujuannya itulah pertama dia untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang diakibatkan oleh kendaraan yang dioperasikan di jalan. Yang kedua, akibat dari pembakaran emisi yang merusak lingkungan. Oke. Nah, dan yang ketiga itu pelayanan umum kita. Nah, jadi pengujian ini kita lebih kepada keselamatan. Kan di situ disebutkan pertama pengujian itu adalah serangkaian kegiatan menguji, memeriksa komponen-komponen untuk memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Baik. Itu persyaratan teknis sendiri itu satu kegiatan sendiri, di mana setiap kendaraan yang datang itu kita periksa secara visual. Di situ dengan keahlian para penguji yang punya kompetensi. Baik. Nah, sedangkan untuk yang layak jalan tadi, kita kan menghitungnya dengan angka. Iya. Nah, dari angka itu kita bisa memperoleh melalui alat uji mekanis. Setelah dua unsur tadi itu terpenuhi, maka kendaraan tadi dinyatakan layak jalan dan boleh beroperasi di jalan. Itu adalah salah satu upaya untuk menjamin keselamatan berkendaraan di jalan dari unsur teknisnya. Unsur teknisnya, Pak. Benar nggak ini yang saya ketahui bahwa untuk yang uji kir ini hanya untuk kendaraan angkutan yang mengangkut barang ataupun angkutan umum. Benar nggak itu Pak? Jadi gini, untuk di undang-undang sendiri di PP disebutkan itu kendaraan wajib uji itu yang termasuk dalam wajib uji kendaraan penumpang umum, mobil barang, mobil bus, kereta gandengan dan tempelan. Yang tidak termasuk ya kendaraan pribadi. Nah, tapi itu belum masuk di undang-undang. Padahal seharusnya semuanya sama karena dia dioperasi jalan, tapi saat ini belum diakomodir. Dan satu lagi ada kendaraan khusus TNI Polri ambulan. Itu dikecualikan, mereka ada itu sendiri. Ada khusus mekanisnya sendiri dan mekanisnya itu perawatan sendiri ya, dikecualikan. Karena mereka juga mengangkut penumpang ini Ya, Pak ya, betul. walaupun dengan ketentuannya sendiri untuk ambulans tadi ini Pak ya. Ya, Oke. Nah, mungkin untuk sejauh ini peralatan mekanis yang ada di PKB ini sendiri seperti apa Pak?
Kalau saat ini sebenarnya setiap pengujian itu kan sudah diakreditasi. Nah, jadi untuk memperoleh akreditasi itu minimal standar alat itu ada 3 sebenarnya. Oke. Yang pertama dia ada headlight, yang kedua uji emisi, COHC dan smoke, Baik. yang ketiga brake. Sedangkan di Kota Banda Aceh kita sudah memiliki sampai 10 alat uji. Oke. Nah, jadi kesemuanya itu kita sudah lengkap dan kita selalu melakukan perawatan kalibrasi setiap setahun sekali. Nah, itu yang dipersyaratkan dari sana. Jadi apabila kurang dari 3 alat tadi, kita tidak akan dapat beroperasi di Oke, ujian tadi. harus memenuhi 3 alat ini Minimal. tadi. Minimal 3 Minimal alat. 3 ini. alat. Oke, Nah, tapi yang sudah tersedia ada Alhamdulillah kita udah 10. Ada 10 Udah ya, 10. ada 10 Udah peralatan 10 peralatan. yang tersedia. Nah ini apakah setiap harinya itu ada selalu ini Pak yang uji kir ini Iya. untuk kendaraan? Sebenarnya setiap hari yang kita lakukan karena dia kan berlakunya per 6 bulan. Ditetapkan aturan per 6 bulan. Jadi hari ini dia uji, dia 6 bulan ke depan Oke. kembali lagi. Besok lagi, seterusnya begitu. Jadi setiap Bergulir. harinya ada ini Ada kayak setiap modal harinya. ya, karena ketentuannya itu selama 6 bulan. Per 6 bulan Selama 6 sekali uji bulan. berkala. Oke. Ya. Nah pasti bagi yang melanggar ataupun tidak menguji kir selama 6 bulan ini ada sanksinya tidak ini? Kalau sanksi dari administrasi sih kecil, tidak terlalu besar. Hanya sekitar 2% saja. Iya. Tapi kan lebih besar sebenarnya pada saat pengawasan di lapangan. Iya. Nah, mereka terkena razia atau pengurusan Oke. jalan, nah disitulah sanksi yang beratnya Nah, seharusnya. di situ nih Pak ya, yang Ya. untuk kendaraan angkutan barang, untuk Betul. orang juga uji biasa untuk adanya razia-razia itu lebih ke uji kirnya ini Iya, ya. betul. Sudah Salah dilakukan satu. atau belum, salah satunya seperti Betul. itu. Nah, jadi memang tidak ada salahnya untuk selalu uji kir ini selama 6 bulan nih Pak ya, Iya. 6 bulan sekali. Oke, walaupun sanksinya juga kecil, Kecil. sebenarnya ya. Sebenarnya manfaatnya juga untuk mereka sendiri. Jadi mereka bisa mengetahui kekurangan di kendaraan mereka itu apa aja. Oke. Jadi kalau kita sebenarnya mengambil peran mereka nih, peran pemilik kendaraan yang tidak peduli dengan kendaraan, tapi kita paksakan datang, kita periksa, ini loh Pak, ada kekurangan di sini, tolong diperbaiki. Jadi apa? Hasil akhir performa kendaraannya bisa kembali seperti awal tadi. Nah, jadi tidak dalam keadaan down terus ya, dia akan Oke. kembali ke posisi fit gitu. Baik, Oke. wah jangan takut untuk melakukan uji Iya. kir ini setiap kendaraan, apalagi ini bagi para perusahaan yang punya kendaraan angkutan ya ataupun kendaraan barang yang lainnya. Jadi memang harus uji kir minimal 6 bulan sekali, Pak. Per Memang 6 harus bulan 6 sekali. per 6 bulan Diwajibkan sekali. per 6 bulan Diwajibkan sekali. 6 bulan sekali. Ya, baik Pak Zubir dan juga Pak Agus, kita lanjutkan lagi ya Pak. Siap. Usai jeda berikut ini mungkin kita bisa makan dulu ya Pak ya. Baik, tetap bersama kami dalam program Talk Show. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Talk Show, dan saya lanjutkan lagi bincang-bincang kita terkait bagaimana prosedur pelayanan uji berkala kendaraan bermotor ataupun PKB. Nah, masih bersama Pak Zubir dan juga dengan Pak Agus di sini. Pak Zubir, menurut pantauan Bapak sendiri dari selaku juga dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, untuk kendaraan yang tadi yang diwajibkan untuk uji kir ini di Kota Banda Aceh, sejauh ini, sejauh pemantauan Bapak berdasarkan hasil data-data, apakah mereka sudah tertib ini, Pak? Jadi terima kasih Mbak Leni. Jadi di kita seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, mereka dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor kan ada jangka waktunya, 6 bulan. Kadang-kadang mereka terlupakan itu. Jadi kita jangan menganggap itu mereka sengaja, kadang-kadang terlupakan. Jadi kita berupaya dalam tahun ini kita akan membuat semacam SMS gateway untuk memberitahukan atau mengingatkan pemilik kendaraan. Misalnya seminggu sebelum mati uji berkalanya. Jadi kita ingatkan Bapak Ibu pemilik kendaraan bahwa 6 hari ke depan atau 3 hari ke depan atau tanggal sekian kendaraan ada akan mati ujinya. Kami berharap supaya Anda melakukan pengujian berkala di pengujian kendaraan bermotor di Kota Banda Aceh. Itu kan Itu imbauan diberikan secara apa ini, Pak? itu SMS gateway. Nah, jadi kita ingatkan kepada pelanggan, bukan pelanggan lah, konsumen atau pemilik kendaraan bahwa memang masa ujinya sudah berakhir. Jadi supaya mereka jangan terkendala secara administrasi dan teknis di jalan. Kemudian pengawasan lainnya
Kita setiap minggunya dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh di bidang pembinaan dan pengawasan keselamatan jalan, Baik. kita melakukan razia bekerja sama dengan Dirlantas Polda Aceh dan Satlantas Polresta Banda Aceh Baik. melakukan razia di pintu-pintu masuk ke wilayah Kota Banda Aceh. Ada di Lumbata, ada di Penerut di depan Rumah Sakit Muhammad Raksa, ada di Simpang Dodi, ada di Kerungcut, dan ada di perbatasan Darussalam. Itu ada di beberapa titik yang kita lakukan razia setiap minggunya. Jadi bagi kendaraan yang memang mati masa berlaku ujinya, ya kita berikan sanksi, kita tilang kendaraan, dan kita anjurkan mereka memperpanjang uji kir. Walaupun sebenarnya untuk retribusinya kita bisa langsung kenakan di lapangan. Kita menggunakan handheld Pak Agus ya, menggunakan handheld, kita kenakan tarifnya, mereka berbayar, kemudian kita arahkan setelah itu melakukan pengujian secara mekanis di pengujian kendaraan bermotor di Bato. Nah, tapi mereka sudah kita kenakan tarif dulu, sudah kita kenakan tarif, mereka lakukan pengujian secara mekanis di pengujian kendaraan bermotor. Oke, memang tadi diingatkan, diimbau itu melalui SMS Gateway. SMS Gateway. Gateway. Oke, jadi langsung pemilik kendaraan akan menerima SMS tersebut dan akan sudah waktunya. Sudah waktunya saatnya untuk uji kir. Ya. Nah, Pak Agus, untuk uji kir ini sendiri mungkin yang menjadi pertanyaan juga ini terkait dengan tempatnya di mana ini, Pak? Ya. Pertama, dalam ketentuan pengujian kendaraan bermotor itu kan untuk 3 tempat lokasi seluruh Indonesia. Pertama di Provinsi DKI, yang kedua kewenangan kabupaten kota se-Indonesia, dan ketiga itu pengujian swasta. Nah, untuk kita di Banda Aceh, kita berada di Bato, di dalam terminal tipe A Bato, itu Jalan Mr. Muhammad Hasan. Nah, untuk yang kendaraan yang menguji di Banda Aceh ini tadi, di Bato ini Pak, apakah harus kendaraan yang berplat di Banda Aceh saja ataupun boleh di luar Banda Aceh? Kalau dalam ketentuan memang setiap kendaraan itu diuji di daerah domisili, artinya alamat dia di mana, di situ diuji. Tapi dalam keadaan tertentu kan dia ada keluar kota. Nah, pada saat dia keluar kota, pas pengujiannya mati segala macam, dia ada satu kemudahan dikasih numpang uji kir. Nah, itu dibarengi dengan surat pengantar dari daerah asal. Nah, jadi tidak semata-mata pas dia habis ke daerah lain dia harus kembali, tidak. Ada kemudahan yang diberikan. Nah, tapi intinya setiap kendaraan yang wajib uji, untuk uji pertama sekali dan berkala diwajibkan di daerah domisilinya. Itu yang pertama ya Pak, yang pertama di daerah domisilinya. Terkait dengan tarif ini Pak, itu seperti apa? Ada ketentuan sendiri untuk berbagai jenisnya ini Pak? Ya, kalau tarif dia kan tergantung di daerah, tarifnya berbeda-beda antara satu kabupaten dan kabupaten lain sesuai itu. Di kita kebetulan yang tarif untuk kendaraan penumpang umum itu paling kecilnya 50.000 per sekali uji. Dan untuk uji berkala yang kendaraan terbesar, contohnya dari tronton atau tempelan tadi, itu sampai dengan 150.000 per sekali uji per unit. Ya, jadi range-nya antara 50 sampai dengan 150. Ya. Nah, sebenarnya dari segi harga juga cukup terjangkau ini Pak ya, dan dengan pelayanan dan informasi terkait dengan kendaraan itu yang kita ketahui. Ya. Nah, mungkin Pak yang menjadi ujinya ini yang terpenting apa-apa saja nih Pak yang diuji dari kendaraan? Kalau pengujian semuanya penting, semua komponen itu penting. Tapi kan sebagian begitu, contohnya nih, begitu terjadi kecelakaan orang cuma bilang rem belum. Apa sumbernya, dari mana sumber dia bisa jadi rem belum kan tidak tahu. Jadi itulah terkaitan tadi antara komponen-komponen yang kita periksa dan juga dengan diuji mekanis pada kekuatan rem, efisiensi rem. Itu menjadi salah satu faktor untuk kita mencegah terjadinya rem blong. Nah, tapi faktor utama paling itu sih lebih kepada sistem pengereman, kekuatan daya dukung rem. Nah, itu faktor yang paling kuat ya kalau di pengujian, yang sangat berperan untuk keselamatannya. Jadi di remnya ini Pak ya? Rem faktor yang paling besar yang menyumbang. Mungkin
sering juga terjadi kecelakaan itu memang angkutan-angkutan yang alat berat itu Pak ya, mungkin untuk apalagi di jalan-jalan pegunungan ya, memang remnya yang blong ataupun yang lainnya itu juga sangat berbahaya. Nah, mungkin sejauh ini ada imbauan tidak Pak, terutama juga untuk kendaraan-kendaraan angkutan berat seperti itu Pak? Sebenarnya gini, yang perlu kita himbau itu bukan di pengemudinya, tapi di pengusahanya. Kita berharap pengusaha pada saat mereka merekrut supir yang akan membawa kendaraan besar, mereka diberikan pelatihan dan memperoleh sertifikat mengemudi. Kenapa? Karena mereka harus mengenali karakteristik kendaraan tadi. Sistem pengeremannya seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Jadi karena ketidakpahaman mereka atau karena kelalaian, itulah yang menyatakan dia belum pada saat berjalan. Pada saat kondisi dia sudah berhenti atau apa, rem itu masih aktif kembali, bisa aktif kembali. Nah, jadi teknis pada saat pelaksanaan di jalan, itu yang mereka harus pahami. Nah, teknik mengeremnya seperti apa. Karena setiap sistem rem berbeda-beda. Mobil kecil dengan mobil yang besar itu berbeda teknik remnya. Jadi yang sangat kita tekankan di pengusahanya. Jadi lebih kepada perusahaannya untuk memilih supir yang betul-betul mumpuni Pak ya, sangat paham bagaimana spesifik kendaraan yang akan dia gunakan tersebut. Ya. Maka istilah rem blong itu sebenarnya bagaimana teknisnya ini Pak ya? Teknis pemakaiannya tadi. Pemakaian di lapangan seperti apa ini? Nah, Pak Zubir mungkin apa nih Pak imbauan mungkin untuk para pengendara, mungkin juga para sopir ini yang memang angkutannya itu angkutan berat ini Pak, seperti mungkin air, minyak dan sebagainya, CPO dan apa ini Pak mungkin terkait mungkin untuk benar-benar menjaga keselamatan mereka ini juga. Ya, terima kasih Mbak Leni. Jadi tadi uji berkala tadi kan kita lakukan terhadap kendaraan mobil penumpang umum seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, kemudian mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan. Kami dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam hal ini PTD pengujian kendaraan bermotor, kami tetap menghimbau untuk pemilik kendaraan atau pengemudi kendaraan angkutan umum yang wajib uji tadi itu melakukan pemeriksaan uji berkala selama 6 bulan sekali. Itu wajib. Itu kan minimal Pak Agus ya, minimal. Jadi itu tetap dilakukan pengujian berkala. Dan sebenarnya kalau angkutan umum yang setiap hari melakukan pergerakan, biasanya secara maintenance ringan, itu brake-nya atau remnya selalu diperiksa. Karena dia kan komponen utama rem tadi yang harus berfungsi itu setiap hari harus diperiksa. Kalau kayak mobil-mobil bus itu setiap dia harus setiap hari. Ya, harus setiap hari melakukan pengecekan. Kemudian wiper yang hal-hal yang digunakan sewaktu-waktu dan setiap hari. Kemudian lampu itu kan yang digunakan karena kayak bus kita ya, pada umumnya beroperasi di malam hari. Itu kan hal-hal atau komponen utama yang harus dipenuhi, dan itu kan menjaga untuk menjamin keselamatan mereka juga. Dan di kita pun di Kota Banda Aceh ya alat-alat pengujian pun selalu kita lakukan pemeliharaan. Jadi supaya dia uji berkalanya akurat, ya alat-alat pengujian yang ada di kita selalu kita lakukan pemeliharaan seperti Pak Agus sampaikan. Setiap tahunnya kita dilakukan pemeriksaan akreditasi Pak. Itu oleh siapa ini Pak? Oleh Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini dari Kementerian Perhubungan, karena ini kan muaranya semua ke pengawasannya oleh Kementerian Perhubungan. Jadi mereka yang periksa seperti yang disampaikan Pak Agus tadi, kita ada 10 alat mekanis yang sudah ada. Dan setiap tahunnya kita lakukan pemeliharaan berkala. Apabila memang sudah habis masa berlaku umur teknisnya, kita ganti. Dan tahun ini pun kita sudah berupaya ada alat mekanis berupa headlight untuk lampu, untuk pengujian lampu yang akan kita remajakan Pak Agus ya. Dan kita secara bertahap 10 alat tersebut selain kita pelihara, kalau memang sudah habis masa berlakunya atau umur teknisnya, kita lakukan pergantian. Tahun depan pun kita akan lakukan untuk brake, alat brake untuk rem. Karena seperti Pak Agus sampaikan, itu merupakan alat utama yang harus dipenuhi oleh pengujian untuk memeriksakan kelayakan rem kendaraan. Kemudian ada juga untuk seslift, bagaimana bahwa ban tersebut dia
apakah sudah miring atau kincup rodanya masih sesuai apa tidak sesuai. Nah, itu makanya diperlukan alat pengujian yang sesuai standar. Dan insya Allah tahun depan kita sudah rencanakan menggunakan dana khusus untuk melakukan peremajaan alat tersebut. Nah, jadi supaya kita ukur atau kita uji dia mendapatkan hasil yang lebih akurat. Oke. Nah, sejauh ini tadi 10 alat tadi itu sudah lengkap tidak nih Pak? Kalau yang ada di Kota Banda Aceh, di pengujian kendaraan bermotor di Kota Banda Aceh sudah lengkap. Sudah lengkap. Tapi kan alat itu kan perlu dilakukan peremajaan ataupun sesuai dengan umur teknisnya memang harus kita ganti. Dan kadang kan namanya nama alat mekanik ini kan mengikuti perkembangan zaman teknologi, perlu dilakukan peremajaan. Karena kita untuk melakukan keakuratan pengujian perlu alat yang memang alat teknis yang lebih akurat. Yang lebih akurat. Jangan nanti kita menguji tapi alatnya tidak akurat. Baik, oke. Nah, memang ini sangat penting sekali bagi kendaraan, khususnya juga sudah jenis-jenis kendaraan yang memang diwajibkan untuk melakukan uji KIR ini tadi per 6 bulan sekali. Dan di Kota Banda Aceh tadi 10 alat tersedia itu sudah sangat lengkap nih Pak ya. Nah, memang perlu adanya peremajaan, ya mungkin pergantian alat kalau memang sudah melampaui batas ataupun masanya ini sendiri ya. Nah, untuk pemirsa di rumah juga jangan takut, apalagi bagi Anda yang memiliki kendaraan penumpang ya ataupun jenis kendaraan yang diwajibkan KIR harus melakukan KIR ini selama 6 bulan sekali. Nah, pemirsa kita akan lanjutkan lagi usai pariwara berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program talk show ini, dan saya masih lanjutkan bincang-bincang sama Pak Zubir dan juga Pak Agus dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Nah, banyak sudah kita bincangkan mengenai bagaimana pengujian berkala kendaraan bermotor ini ataupun PKB. Nah, kemudian bagaimana pelaksanaan uji KIR ini mulai dari alat, kemudian dari jenis-jenis mobil yang wajib melakukan uji KIR ini. Nah, yang belum saya tanya mengenai bagaimana hasil ujinya ini Pak, outputnya itu berupa apa? Wah, apa yang membuktikan bahwa kendaraan tersebut sudah lulus dari uji KIR ini Pak Agus? Silakan Pak Agus. Baik, jadi pengujian tadi kan kita melalui proses 2 tadi, persyaratan teknis dan layak. Setelah ini semua tercover, kita kan proses 1 datang. Di situ kita sebelum kita menentukan dia lulus tidak lulus, kita panggil pemilik, kita sampaikan informasi kondisi kendaraan, baik dari dimensi, hasil dari uji, itu kan merupakan poin dari pelayanan umum tadi. Nah, jadi setelah itu semua terpenuhi sudah oke, baru kita terbitkan bukti lulus uji. Kalau sebelum di bawah tahun 2020 itu berupa buku uji dan stiker. Buku uji dan stiker samping plus plat uji. Plat 3 item. Ya. Itu dulu Pak ya? Itu dulu. Karena dikarenakan terlalu banyak pemalsuan atau apa, jadi dari pihak Kementerian Perhubungan ternyata mudah dipalsukan ya? Iya, membuat inovasi menjadi smart card sekarang. Jadi sebelumnya smart card itu diterbitkan smart card, sertifikat uji dan stiker. Nah, itu tahap awalnya. Pada 2022 ini berkembang lagi. Jadi menjadi kartu uji, sertifikat dan stiker RFID. Dan itu masanya bisa 3 tahun, ya 6 kali upload. Yang 3 tadi ini juga akan sulit untuk dipalsukan. Ya, karena kan namanya teknologi kan pasti tahun pertama ada ID aman. card-nya nih, Pak, yang kedua kan mereka juga akan mengikuti, tapi pihak kementerian akan berinovasi terus untuk menambah item-item itu tadi. Jadi mereka tidak sempat mengejar untuk membuat pemalsuan. Nah, ini juga untuk meminimalisir kecurangan ini Pak ya, kecurangan yang terjadi di lapangan terkait bagaimana uji KIR ini sendiri ya. Ada satu lagi Bu, untuk kartu itu sendiri dia memuat data identitas, data dimensi kendaraan dan hasil uji. Nah, jadi yang di sertifikat kita bisa melakukan barcode melalui HP boleh. Tersebut juga ada barcode-nya langsung. Ada barcode, kita bisa men-scan untuk mengetahui itu asli atau tidaknya. Jadi semua sudah dipikirkan sebagai sedemikian rupa untuk menghindari tadi kecurangan tadi. Dan kartu ini nanti akan dipegang oleh si supir. Ya, dan itu wajib ditempatkan di kendaraan tadi.
Karena apabila pemeriksaan di jalan, mereka wajib menunjukkan Menunjukkannya. bukti fisik yang Oke, ini memang tadi itu. supir yang harus mengantongi setiap kali nih Pak Betul, ya iya. berkendaraan. Jadi bukan pemilik perusahaan misalnya, bukan Pak ya? Bukan, iya. Karena di lapangan ketika ada pengecekan, ada Iya. razia, dan itu si supir yang akan menunjukkannya ini ya. Jadi Betul. tadi ada berupa sertifikat, kemudian ada kartunya tadi Kartu ini, dan tadi. juga ada stikernya juga Stiker ada. RFID. Oke, nah stiker ini ditempel di biasa Itu di mana di Pak? bagian depan pada kaca bagian atas. Oke, Ah. kalau biasanya itu di bagian Sisi kiri kanan. sisi kiri kanan Pada itu, Pak bagian ya? bak kan. Pada bagian Ah, bak ya. Sekarang Oke. ini karena dia udah pakai barcode untuk mempermudah pemeriksaan, ditempatkan di bagian depan kaca. Baik, Ah. nah itu hasil output dari hasil uji KIR ini sendiri ya. Betul Ada sekali. 3 bentuk yang diberikan. 3 bentuk. Dan semakin lama setiap tahunnya itu terus berinovasi dan terus berkembang yang mungkin akan sangat sedikit untuk bisa dicurangi ya, untuk meminimalisir kekurangan-kekurangan apabila adanya kebohongan-kebohongan nanti di lapangan ya. Nah baik Pak Zubir, mungkin apa nih Pak Zubir yang bisa Bapak sampaikan di segmen akhir ini, mungkin berupa saran Bapak juga, himbauan Bapak juga kepada masyarakat kita, silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak. Jadi kami berharap kepada pemilik kendaraan yang wajib uji untuk tidak takut atau untuk mau melakukan pengujian berkala, karena tujuannya tadi seperti yang disampaikan, kami berharap kepada masyarakat karena KIR ini sangat penting. Karena tujuan yang pertama tadi untuk jaminan keselamatan si kendaraan tersebut dan si pengemudinya. Kemudian kalau angkutan umum yang penumpang yang diangkutnya. Kemudian seperti yang disampaikan tadi, untuk apa uji KIR itu? Untuk mendukung kelestarian lingkungan. Jadi kalau seandainya memang kalau dia memang bahan bakarnya solar, dia kan ada kadarnya yang merusak lingkungan. Dengan kita lakukan uji KIR, kita tahu manfaatnya, ini sudah melewati ambang batas. Kemudian memberikan pelayanan umum kepada masyarakat bahwa uji KIR ini penting untuk keselamatan mereka dan untuk menjaga kendaraan itu tetap dalam keadaan baik. Nah, kemudian kami sampaikan juga informasi tambahan yang seperti disampaikan oleh Pak Agus tadi, bahwa sebenarnya tadi kan mobil penumpang umum sekarang ini kan sudah berkembang seperti kendaraan ojol, angkutan online. Nah, angkutan online yang berupa roda 4 sebenarnya dalam aturan itu wajib uji. Karena apa? Karena dia mengangkut penumpang. Tapi memang ada regulasi-regulasi tambahan yang harus diperbaiki, yang harus disempurnakan oleh pemerintah supaya kita di daerah bisa melakukan pengujian untuk kendaraan angkutan online tersebut. Karena mereka utamanya membawa penumpang. Karena yang selama ini untuk mobil angkutan umum itu kan yang kita uji angkutan yang dalam trayek. Misalnya Banda Aceh Medan yang sudah ada trayeknya. Sedangkan ini kan angkutan online ini tidak dalam trayek. Kalau dia mau dari Banda Aceh Sigli boleh, Banda Aceh ke Aceh Besar boleh, ya kan? Itu dan dia membawa penumpang. Selain dia memang kendaraan berfungsi sebagai kendaraan pribadi, karena dia angkutan online berbayar dengan menggunakan aplikasi dan membawa penumpang, berarti harus kita lakukan jaminan keselamatannya. Itu kami ke depan lagi berupaya berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan yang angkutan online yang ada di Kota Banda Aceh. Oke, tentu ini kebijakannya harus segera juga ya Pak ya. Karena memang pelayanan dan juga keselamatan untuk pengguna dan angkutan penumpang online ini sendiri, penumpangnya. Baik. Dan Pak Agus, apa yang ingin Bapak sampaikan? Silakan Pak. Ya, dari saya sih lebih kepada pemilik kendaraan wajib uji tadi. Kami menghimbau supaya pemilik melakukan pengujian sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, yaitu 6 bulan sekali. Dan kita harap mereka melakukan pengujiannya di tempat yang resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi itu demi keselamatan bersama dan juga untuk mendukung kendaraan yang berkeselamatan. Baik, terima kasih Pak Agus dan terima kasih Pak Zul atas kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kita bincangkan. Dan saya Freliman pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.